data by name by address dari dinas sosial itu sudah diberikan ke setiap camat. Dan camat akan menyampaikan itu kepada setiap pegawai. Sehingga setiap pegawai dalam penganggaran BLT-nya, bantuan langsung tunai kepada masyarakat itu harus didasarkan pada data PKH dan BNPT. Di mana masyarakat yang sudah memperoleh data PKH dan BNPT, maka dia tidak boleh mendapat BLT dan itu sudah ada. Tapi jadi sampai saat ini masyarakat BLT-nya belum jalan. ada sebagian yang sudah jalan tergantung pada realisasi pencairan dananya. Jadi 64 pegawai yang sudah mencair itu bagi mereka yang duluan memproses pencairan itu memang belum karena ketentuan itu belum turun. Sehingga di APBO-nya belum dituangkan BLT-nya. Sehingga nanti dilakukan perubahan. Sementara mereka yang pencairan ke sini yang dengan ketentuan itu turun, surat Menteri Desanya langsung berikan penyesuaian perencanaan dalam APBO sehingga BLT-nya diakomodir di dalam. Tapi sejauh mana sosialisasi? Karena menjadi dilema juga untuk sejumlah OHOI yang mau membagi karena terkontradiksi tentang data. Misalnya mereka tidak dapat data dari sosial dari yang harus dapat PKH atau non tunai atau prakerja. Ini menjadi persoalan Pak. Ya, jadi itu sudah koordinasi sehingga mungkin tidak mendapat double gitu. Jadi itu sudah kita koordinasi, terakhir saya rapat dengan para camat itu hari Kamis untuk diserahkan data dan data dari dinas sosial sudah diserahkan kepada para camat dan camat sudah harus membagikan kepada setiap pegawai sehingga setiap pegawai berdasarkan data yang disebutkan oleh dinas sosial terhadap PKH dan BNPT sehingga kira masyarakat A itu dia mendapat PKH dan BNPT maka dia tidak boleh lagi dapat BLT di dalam satu pegawai itu. Jadi itu sudah camat sudah. Aturannya satu kakak berapa Pak? Satu kakak berapa? Itu di dalam ketentuan itu terhadap BLT itu di dalam Permendesnya itu dana alokasi desanya itu dari 0 sampai 800 juta itu diberikan 20%. Di atas 800 sampai 1,2 itu diberikan 25%. Sedangkan di atas 1,2 itu 30%, jadi dibuat penyesuaian. Tapi kalau memang itu maka dipakai standar 600.000 per bulan. Jadi hanya 3 bulan. Nah, tapi kalau apabila ada kakak yang tidak mendapatkan 600, dapat itu dia 250, bagaimana tindakan dari Pemda? Yang mana? Dia misalnya, dapat di PKH, kan ada di PKH. Jadi seluruhnya tercover. Jadi data PKH itu mengcover sebagian, sedangkan BLT-nya mengcover sebagian, sehingga semua orang ada di dalam OI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka mereka semua mendapatkan bantuan. Jadi tanpa terkecuali. Selain mereka adalah pegawai negeri atau pensiunan. Ya jumlah satu kakak 600 ya. Ya, kan ada di. Misalnya kalau ada tiap kepala desa yang memberikan hanya 250, bagaimana? Nah, ini kita telusuri. Kan kita belum dapat itu. Kalau itu ada laporan dari masyarakat, kita tindak. Kan belum ada laporan. Bagaimana caranya masyarakat untuk melaporkan hal ini? Ya kalau masyarakat merasa dirugikan, mereka akan melaporkan sudah pasti. Langsung ke bupati atau ke sekda? Iya langsung saja. Langsung kan laporannya kan berjenjang, bisa ke camat, jadi tindak lanjut. Iya Pak Sekda. Masih banyak juga yang kami lihat data-data, misalnya seperti ojek, mobil yang didata oleh dinas perhubungan dan dinas perindustrian. Ya. Itu belum banyak dapat. Ya, belum banyak yang dapat tapi belum banyak terdaftar. Bagaimana caranya mereka untuk mendapat? Ya, karena instruksi presiden bahwa mereka harus juga mendapat. Walaupun tidak memiliki KTP, walaupun tidak memiliki SIM, harus mereka dapat. Karena ini kepedulian kemanusiaan, bukan program, bukan proyek. Ya, jadi begini. Kita kan mendata mereka yang pekerja informal, termasuk adalah ojek. Nah, ternyata bahwa ojek itu ada kurang lebih sekitar 508 ojek yang sudah terdata di beberapa halte-halte. Nah, ketika diminta, ada mereka itu adalah penduduk kota tua. Nah, kalau dia penduduk kota tua, maka harus dibiayai di kota tua. Itu dampak ekonomi namanya. Itu dia masuk dalam kategori dampak ekonomi dan kita sudah refokusin dan relokasi anggarannya, tinggal datanya saja sudah sesuai, maka diberi. Jadi mereka yang data itu dapatnya bansos Pak? Dia masuk dalam bansos. Tapi ketika bagaimana kalau pulang ke kampung mereka dapat BLT juga? Tidak, kita kan sudah mereka kan didatakan sebagai pekerja proyek di sini. Jadi kita nanti lihat di KTP-nya. Jadi KTP-nya itu yang kita lihat. Kalau misalnya dia ini adalah masyarakat di sana, maka kita akan pertanyakan. Karena dengan dasar KTP itu karena untuk seluruh bantuan PKH, PK, BNPT termasuk dengan BLT itu by name by address dan pendekatannya adalah nomor induk kepala kependudukan. Ya, Pak mungkin yang terakhir harapan Bapak kepada penerima bantuan nanti BLT. Ya, jadi karena kondisi COVID maka dampak ekonomi itu terjadi di seluruh negara. Maka masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan itu memanfaatkan bantuan itu secara baik. Kemudian jangan berharap saja bantuan, kita tidak tahu kondisi ini ke depan. Maka dia juga harus berkebun, bikin penyiapan. Ya, boleh masyarakat hari ini mendapat bantuan 3 bulan dari pemerintah.
tapi kita tidak tahu bahwa 3 bulan ke depan itu apa yang terjadi. Tetapi kewajiban kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat bikin kebun, terutama dalam kaitan dengan ketahanan lokal. Sektor buat sawah ya. Iya. Contoh sektor buat sawah. Bikin ketahanan lokal. Sekarang kalau berasnya tidak ada, uang ada, mau beli dengan apa? Pak Sekda, terakhir ini belum ada